Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan umum dalam psikologi perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, metode pendekatan umum itu dibagi menjadi 14. Yang pertama itu pendekatan cross-seksional atau dalam bahasa Arabnya itu muqaribatun muqatta'iyah. Pendekatan ini dilakukan untuk menyelidiki anak dalam waktu yang singkat dan dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan usia yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui seperti apa perkembangan memori anak tersebut, terus kemudian mengetahui IQ-nya, terus kemudian juga bisa untuk mengetahui seperti apa kedekatannya dengan orang tua atau dengan relasi teman sebaya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan longitudinal atau dalam bahasa Arabnya itu an-nahju at-taulihi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti dengan menyelidiki anak dengan waktu yang lama. Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu sampelnya lebih sedikit sehingga analisa pada pertumbuhan dan perkembangan individu itu bisa dilakukan dan juga memungkinkan untuk mengetahui analisa pada hubungan proses pertumbuhan dari aspek kematangan atau pengalaman. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki biaya yang besar dan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sekuensial atau dalam bahasa Arabnya itu nahjul mutasalsili. Pada dasarnya, pendekatan ini merupakan kombinasi antara pendekatan cross-seksional dan pendekatan longitudinal. Penelitian nantinya akan dilakukan dimulai dengan studi cross-seksional yang mencakup usia individu yang berbeda. Kemudian penelitian akan dilakukan selama beberapa bulan atau bahkan sampai beberapa tahun sudah pengukuran awal dari individu yang sama dan kemudian akan diuji kembali. Pada waktu berikutnya, kelompok subjek baru akan diukur masing-masing pada tingkatan usianya. Selanjutnya adalah pendekatan cross-kultural, merupakan pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan beberapa faktor lingkungan atau kebudayaan yang berpengaruh pada perkembangan anak, termasuk mengetahui perbedaan atau persamaan perkembangan anak di latar belakang kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya adalah nomor 5, pendekatan observasi alami. Ini merupakan pencatatan dua tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami atau wajar. Para peneliti nantinya akan mencatat kehidupan anak tanpa mengubah suasana dan mengontrolnya, termasuk pada perkembangan kognitif anak usia dini. Sebagai contoh, observasi yang dilakukan pada kehidupan anak dari jam tertentu sehingga beberapa jam kemudian dan mencatat semua apa yang sudah dilakukan anak tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan observasi terkontrol, yaitu pendekatan menyeluruh dalam psikologi perkembangan. Dilakukan jika lingkungan tempat anak akan diubah sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga anak akan bermacam reaksi tingkah laku yang akan terjadi dan juga perkembangan emosi anak usia dini. Yang observasi ini juga merupakan observasi yang menggunakan alat modern. Selanjutnya adalah pendekatan eksperimen, adalah penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan percobaan pada anak. Biasanya akan dilakukan percobaan ulang untuk mendapatkan hasil agar bisa disesuaikan dengan hasil yang pertama. Terima kasih. Untuk pendekatan nomor 8 sampai nomor 14 akan dijelaskan oleh Uktina Lilis Nurul Husna. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode pendekatan umum yang ke-8, An-Nahjus Sariri, yaitu pendekatan klinis. An-Nahjus Sariri huwa tariqah ba'du tastahdiful atfal bisyakli khasin min khilalil mulahadati wa da'wati lil hadis wa kadzalika tarhul as'ilati wal ujubati. Pendekatan klinis merupakan metode penelitian yang khusus digunakan pada anak-anak dengan cara mengamati, mengajak bicara, dan juga melakukan tanya jawab. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Nahju Thariqatul Ikhtibar, pendekatan metode tes. Tastakhdimu hadan nahji liqiyasati ma'inati lil asya. Pendekatan ini dipahami untuk pengukuran tertentu pada objek. Al-ikhtibar huwa adatu bahtu muhimmah lil-ghayati fi ilmin nafsil ma'asi wallati tastakhdimu liqiyasi jami'i anwa'il qudrati wal maqifi wal ihtimamati wa kadzalika nata'ijal amali. Tes adalah instrumen penelitian yang sangat penting dalam psikologi kontemporer
yang dipakai untuk mengukur semua jenis kemampuan, sikap, minat, dan juga hasil kerja. Yang ke-10 yaitu An-Nahjul Falsafi, pendekatan filsafat. Yartabitun nahjul falsafi min khilali ilmin nafsi al-falsafi bi ilmi nafsiddin wal falsafah. Pendekatan filosofis lewat psikologi filsafat berkaitan dengan psikologi agama dan ilmu filsafat. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan untuk menelaah sekaligus memecahkan masalah pendekatan dengan metode filsafat. Selanjutnya yaitu An-Nahjul Fisiologi. An-Nahjul Fisiologi huwa nahju ya'tamidu 'alal jawanibil fisiologiyah allati la tata'allaqu bin nafsiyah wa aidan al-masyairi mithla ru'yatin i'radul aktiabi indal atfali. Pendekatan fisiologis adalah pendekatan atas dasar aspek fisiologis yang tidak berhubungan dengan jiwa dan juga perasaan, seperti melihat gejala depresi pada anak. Contohnya, ketika kita menemukan seorang pria yang berkata-kata dengan terbata-bata. Yang nomor 12 yaitu An-Nahjun Nafsil Fizyai wa nahju yutimmu tanfidahu fi janibaini. Wahmal janibi, kata dengan terbata-bata. Yang nomor 12 yaitu An-Nahjun Nafsil Fizyai wa nahju yutimmu tanfidahu fi janibaini. Wahmal janibi ad-dakhili wa aidan al-jawanibi al-kharijiyah awil madiyah. Wa kilahuma mutarabati ma'a ba'duhuma al-ba'd. Pendekatan psikofisis adalah pendekatan yang dilakukan dalam dua aspek, yakni aspek dalam jiwa dan juga aspek di luar atau fisik. Yang keduanya saling berhubungan satu sama yang lain. Selanjutnya yaitu An-Nahju Markaziyah al-Insan, ya nadoriyah akhlaqiyah bi'ati naro annal basyarahum markazin nidhamil alami. Pendekatan antroposentris merupakan teori etika lingkungan yang memiliki pandangan jika manusia adalah pusat dari sistem alam semesta. Pendekatan ini berpusat pada manusia. Manusia bukanlah makhluk sosial yang harus hidup dengan sesama dan membutuhkan kerjasama. Yang ke-14 yaitu An-Nahjul Amali. An-Nahjul Wadhifi huwa at-taklif ad-dhati ka'amaliyah litaufiq baina matalibal fardi ma'al bi'ati. Pendekatan fungsional merupakan penyesuaian dari sebagai proses untuk mempertemukan tuntutan diri sendiri dengan lingkungan. Terima kasih. طيب سأستمر الشرح على المناهج الخاصة في علم النفس لمعرفة الأعراض المؤثرة على متولد شخص محددا كنا نستخدم المناهج الخاصة. في المناهج الخاصة هنا 4 مناهج. الأول يعني الطريقة المراقبة. طريقة المراقبة هي طريقة لمراقبة جميع السلوكيات التي تظهر في مرحلة معينة بدون تطور. هذه الطريقة تنقسم إلى قسمين. الأول يعني المراقبة الطبيعية. المراقبة الطبيعية بتسجيل البيانات عن السلوك اليومي. فلذا الباحث يسجل الأنشطة اليومية لدى الأولاد بدون تغير. والثاني يعني المراقبة الخاضعة. هذه المراقبة أن الباحث يتغير البيئة بطريقة ما تناسب مع أهداف الباحث. الثاني من المناهج الخاصة يعني الطريقة التجريبية. الطريقة التجريبية هي طريقة البحث في علم النفس النموي من خلال إجراء أنشطة على الأطفال. الثالث يعني الطريقة السريرية.
الطريقة السريرية هي طريقة البحث الخاص تستهدف على الأطفال بإشراف الطلاب وطرح الأسئلة والإجابة. الرابع يعني طريقة الاختبار. طريقة الاختبار هي طريقة المستخدمة لإجراء القياسات. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأستمر من بيانات الأخت أفي. يعني في كتاب علم النفس النمو للدكتور حسن أبو أحمد هناك أنواع إضافي من طريقة النهج الخاص. يعني الأول طريقة المقابلة. طريقة المقابلة يعد استخدام هذه الطريقة شائعا جدا، ويستخدمه أولياء أمور المعلمين عمليا للتحقيق في حالة طلابهم من خلال طرح الأسئلة وإجابات أو المقابلات. الثاني طريقة الاستبيان، يتم استخدامه من خلال تقديم القائمة للأسئلة التي تم تنظيمها بهذه الطريقة مع أهداف البحث ليتم الإجابة عليها بشكل صحيح. الثالث طريقة الجمع، يمكن القيام بذلك عن طريق الجمع كل ما يتعلق بعمل الأطفال أو هوايتهم بما في ذلك اليوميات والمقابلات والطوابع وغيرها. الأولى تكوينية هي أول مذاهب في علم النفس قدمه ويلهم وود الشخص الذي درس علم النفس لأول مرة كتعليم mustaqil, yang artinya adalah strukturalisme merupakan aliran pertama dalam psikologi yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt, seorang tokoh yang pertama kali mempelajari psikologi sebagai ilmu otonom yang mandiri. Summa asani yakni al-wadhifiyah atau di lughah Indonesia yakni fungsionalisme. Al-wadhifiyah in tadfaqu al-wadhifiyah an-nafsiyah huwa rad fi'lu il-ala tadfiq at-takwiniyah fima yata'allaq ba'la mata al-halas al-aqliyah, yang artinya aliran psikologi fungsionalisme merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme tentang tanda-tanda keadaan mental seperti itu. Summa asalis yakni asulukiyah atau behaviorism. Al-alamatur ra'isiyah lisulukiyah hiya annaha tastaqdim nahjan mawdi'iyan fi darasah al-bashar binaan ala nahjan mekaniki wa madhi. Ciri utama dari behaviorism ialah menggunakan pendekatan objektif dalam mempelajari manusia berdasarkan pendekatan yang mekanistik dan materialistik. Seperti itu sahabat. Ar-Rabi yakni at-tahlilun nafsi. Tamma taqdimu madrasati tahlil nafsi hadhihi biwasitati Sigmund Freud. Naam. Fil bidayah aradul kathir minan nas hadhihi al-madrasah wa rafaduha wa wantaqaduha ala asasi anna tariqatu Freud kanat ta'tabiru ghayra qiyasiyah wa dhatiyah wa kana adadul ulama saghiran jami'u mardo aqliyah. Min nahiyatin ukhra sahama Freud kasiran fi tatwir mafhum dafi min alam al-lawa'i wa wajhu tarkizul bahs ala ta'siri tajarub tufulah ala tatmiyati syakhsiyah al-lahiqah hatta sanna ar-rushd. Al-khamis yani al-insaniyah yumkinu i'tibaru Abraham Maslow abu ilmi nafsi al-insani hadhihi al-harakah harakatun nafsiyah غير راضية عن علم النفس السلوكي وتحليل النفس والتبحث عن علم النفس بديل يركز على البشر بخصائص وجودهم. البشر مخلوقات إبداعية تتحكم فيها القوى الواعية للتحليل النفسي ولكن من خلال قيمهم وخياراتهم الخاصة
أطلق ماسلو على الإنسانية اسم القوة الثالثة بعد التحليل النفسي السلوكية. اشتهر ماسلو بنظرية في التحفيز، والتي انعكست في كتابه الدافع الشخصية. اقترح نظرية حول التسلل الهرمي للاحتياجات، وهي الأول الاحتياجات الفسيولوجية، ثم الثاني الحاجة للأمن، الثالث الحاجة للحب والانتماء، ثم الرابع الحاجة إلى التقدير، والأخير الحاجة إلى تحقيق الذات. طيب السادس يعني كيلسات. تنص نظرية كيلسات على أن المقصود بالتعليم هي تغيير السلوك الذي يحدث من خلال التجربة. هذه النظرية ليست نظرية شاملة للحفظ، ولكنها تعلم حل المشكلات وصياغة الفرديات واختبارها. وأخيرا بتوجيه من وحدة التحكم يمكن للعميل استخلاص النتائج. طيب شكرا، هذا منا. إن وجدتم الأخطاء العفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.